السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, dan kita masih berada pada hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, perang yang begitu melelahkan kaum muslimin, yang kita sudah sebutkan sebagiannya, menyisahkan sisa-sisa di penghujung perang ini, yang mana salah satu yang kita sudah sebutkan yang membuat perang ini menjadi kekalahan bagi kaum muslimin adalah dikarenakan para pemanah yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersiaga di Bukit Ainain yang saat ini disebut dengan Jabalur Rumah, gunung di Uhud. Ada bukit yang tidak terlalu tinggi. Kalau kita melihat banyak orang yang naik di situ, foto-foto, maka itulah bukit tersebut. Di bukit itu Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Jubair bin Nu'man bersama 200-an orang untuk menjaga pertahanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dari belakang. Bahkan kata Rasulullah, "Uhmu zuhurna wala tabrahu makanakum walau ra'aitumuna qad takhattafa alaina at-tayr." Jaga pertahanan belakang kami dari atas. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian ini walaupun kalian menyaksikan burung sudah mencabik-cabik kami. Apa maksud burung sudah mencabik-cabik kami? Yaitu ketika seorang meninggal, jasadnya ini menjadi sasaran burung. Artinya walaupun kami sudah dihabisi, kalian jangan tinggalkan tempat kalian. Sampai seperti itu Rasulullah mengatakan. Namun ketika di awal peperangan kaum muslimin sudah hampir menang, ternyata tendensi duniawi yang ada pada hati sebagian sahabat merusak kemenangan ini. Karena memang Allah menolong kita bukan dengan kekuatan atau banyaknya pasukan, tapi Allah menolong kita dengan keikhlasan kita ingin menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang hal tersebut, yaitu ketika kaum muslimin sudah mulai menang dan di lembah Uhud ini, di bawah bukit Ainain tadi, sudah banyak harta rampasan perang berupa baju besi orang-orang musyrikin, pedang, tombak, anak panah dan busur, bahkan onta yang ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Quraisy berlari. Mereka berlari. Bahkan kata Az-Zubair bin Al-Awwam, aku melihat Hind bintu Utbah, dia menyingkap pakaiannya berlari sampai terlihat khalakhil, terlihat gelang kaki, sampai terlihat gelang kakinya. Berlari terbirit-birit mereka. Ketika mereka berlari, pasukan pemanah yang ditugaskan Rasulullah ini sebagian melihat, tuh di bawah udah banyak ghanimah, harta rampasan perang. Ngapain lagi kita menunggu di sini? Ayo, jangan sampai kita tidak kebagian. Akhirnya mereka turun. Allah kisahkan di dalam surat Al-Imran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, yaitu orang-orang yang turun
dari bukit ini yang seharusnya mereka tetap di situ sesuai perintah Rasulullah. Maka mereka itu tidaklah mereka turun melainkan karena dunia ini. Wa minkum may yuridul akhirah. Kemudian kata Allah, dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat, yaitu Abdullah bin Jubair bin Nu'man bersama beberapa orang sahabat yang tetap setia menjaga di atas. Hanya ternyata yang turun ini jumlahnya terlalu banyak, dan yang tersisa hanya sedikit dari pasukan pemanah yang tetap bertahan di atas. Ketika Khalid bin Walid melihat kondisi tersebut, sementara di antara yang menjadi penyebab kaum muslimin menguasai peperangan Uhud di awal-awal ini adalah karena pasukan pemanah ini, maka Khalid bin Walid segera menyusun strategi naik ke atas bukit tersebut, membunuh Abdullah bin Jubair bin Nu'man dan juga sahabat-sahabat yang lain yang berada di tempat tersebut. Dan ketika Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik, ketika Khalid bin Walid telah menguasai bukit tersebut, dia pun menyusun strategi memanah kaum muslimin dari atas, hingga kaum muslimin pun panik. Ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba serangan datang dari segala macam arah? Akhirnya kaum muslimin pun berganti yang kocar-kacir. Mereka berlari, berlindung dari anak panah dan seterusnya, hingga kebanyakan dari mereka terpisah dari Rasulullah SAW. Rasulullah pun tidak ada yang mengenalinya karena beliau mengenakan mighfar, pelindung kepala, dan juga baju besi, baju perang 2 lapis. Itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka terpisah, Rasulullah pun terpisah. Di samping Rasulullah ada seorang yang bernama Mus'ab ibni Umair al-Abdari dari Bani Abdiddar ibni Qusay ibni Kilab. Ini kita sudah ceritakan, yang duta pertama di dalam agama Islam yang mana Rasulullah utus kepada penduduk Madinah untuk mengajari mereka Islam sebelum hijrahnya Rasulullah adalah Mus'ab ibni Umair al-Abdari. Al-Abdari artinya Bani Abdiddar ibni Qusay ibni Kilab. Akhirnya Mus'ab ibni Umair yang melihat Rasulullah dan ingin melindungi Rasulullah, ia dilihat dari salah seorang musyrik yang bernama Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini pun berusaha membunuh Mus'ab bin Umair dan dia berhasil. Terbunuhlah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini memiliki kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi posturnya, sehingga ketika Ibnu Qami'ah berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dia menyangka bahwasanya sudah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tersebar berita Ibnu Qami'ah ini membanggakan dirinya yang telah berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebar berita, kata para sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam dan selainnya yang ikut serta dalam perang tersebut, ketika kami mendengarkan berita ada yang berteriak mengatakan bahwasanya Rasulullah telah terbunuh, lutut kami pun tidak sanggup lagi menahan badan kami. Kami pun ambruk, hilang cita-cita kami, harapan kami semua buyar. Kalau Rasulullah sudah terbunuh, ngapain lagi kita berada di sini? Semakin lemes. Di sisi lain, orang-orang Quraisy mendengarkan Ibnu Qami'ah mengatakan telah berhasil membunuh Rasulullah, ya sudah, tujuan mereka tercapai. Mereka pun mengendorkan tekanan. Yang tadinya mereka sudah mulai menguasai lagi peperangan. Karena mereka mendengarkan Rasulullah sudah terbunuh, mereka mulai mengendorkan tekanan, hingga akhirnya pada saat itu Talha ibn Ubaidillah, juga Abu Talha al-Ansari, Abu Qatadah al-Ansari, juga beberapa sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan selainnya mulai mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talha ibn Ubaidillah seorang pemanah yang sangat luar biasa, jarang meleset dari target.
Ketika ia sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah ada di dekatnya, beliau menjadikan badannya sebagai tameng melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Abu Qatadah ini lebih hebat lagi. Kata Anas bin Malik, aku melihat Abu Qatadah ketika perang Uhud ini, ia menghancurkan 2 atau 3 busur, bukan anak panah. Busur tuh awet kalau kita pakai. Saking kerasnya kalau dia menarik busur, sampai rusak 2 atau 3 busur. Dalam rangka melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun memanah ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Dan ia melindungi Rasulullah dengan tamengnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Qatadah al-Ansari memanah, Rasulullah menengok kemana sih arah anak panahnya. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, la tanzur ilaihim nahriduna nahrik. Wahai Rasulullah, jangan engkau menengok. Aku khawatir ketika engkau menengok ada anak panah yang datang ke arahmu dan mengenaimu. Udah cukup leherku yang menjadi taruhannya wahai Rasulullah, bukan lehermu. Nahar itu di sini. Kenapa? Padahal Rasulullah mengenakan baju perang. Jadi baju perang pada saat itu terdiri dari ad-dir', seperti baju dari lingkaran leher ke bawah, tidak menutupi leher. Nanti penutup kepala juga dari besi, menutupi sampai ke bahu sini, sehingga terkadang seorang ketika bergerak ini terlihat lehernya. Nah itu bagi orang yang akurat, dia bisa memanfaatkan sedikit celah tersebut untuk melemparkan anak panah pada sasarannya. Setiap kali Rasulullah menengok, kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, jangan tengok wahai Rasulullah. Jangan sampai ada tiba-tiba anak panah atau tombak yang mengenaimu. Udah cukup leherku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sahabat-sahabat yang lain membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, kembali mereka, kita ringkas, mereka bersatu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan yang sangat luar biasa, hingga terbunuh dari kaum muslimin 70 sahabat. Kita akan ceritakan nanti kisah-kisah yang sangat memilukan saat terbunuhnya para sahabat-sahabat. Di sisi Quraisy terbunuh 37 orang. Di antara yang terbunuh adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah, kaum muslimin masih lemah. Ia pernah mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, wahai Muhammad, aku siap untuk membunuhmu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan membunuhmu. Itu ketika di Mekah. Rasulullah masih lemah, kaum muslimin masih sedikit. Ubay bin Khalaf sambil memegang tongkat, wahai Muhammad, tahu enggak, aku bisa bunuh engkau walaupun hanya dengan tongkat ini. Dengan sombongnya dia mengatakan, tapi kata Rasulullah, akan datang waktunya aku yang akan membunuhmu, insya Allah. Ucapan ini membuat Ubay bin Khalaf takut. Kenapa? Karena dia tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bohong. Dan benar saja ketika perang Uhud, Rasulullah melihat di depannya ada Ubay bin Khalaf yang tidak mengenali Rasulullah. Dan ketika Ubay bin Khalaf ini berperang, Rasulullah melihat celah antara penutup kepala dengan baju ad-dir', baju perangnya ini. Rasulullah pun mengambil tombak, melihat nahar yang terkadang terbuka, kadang tertutup. Beliau mencari kesempatan melemparkan tombaknya, seketika kena Ubay bin Khalaf. Tidak terlalu dalam lukanya, tidak terlalu dalam, hanya saja
Sangat mudah bagi Allah untuk mencari sebab yang kecil menjadikan itu kematian Ubay bin Khalaf. Dia pun pulang ke Mekah nanti. Setelah selesai perang dia pulang ke Mekah dan dia menahan lukanya ini. Tidak terlalu besar. Tapi kata Ubay bin Khalaf, kayaknya memang aku akan mati karena luka ini. Karena Muhammad ini SAW pernah mengatakan dia akan membunuhku. Dan sepertinya inilah sebabnya. Dia sadar lukanya nggak besar. Kalau seandainya itu kondisi kecelakaan biasa, mungkin nggak akan mati dia karena itu. Hanya karena itulah ancaman dari Rasulullah SAW. Akhirnya tidak lama ketika disaraf perjalanan dari Madinah ke Mekah, Ubay bin Khalaf terbunuh di tempat tersebut sebelum sampai ke Mekah. Allahumma musta'an. Dan tidak pernah Rasulullah membunuh satu orang pun selama peperangan dalam hidupnya kecuali Ubay bin Khalaf saja. Gak ada. Itu pun kata para ulama, kenapa Rasulullah membunuh Ubay bin Khalaf? Karena sudah ada kesepakatan tadi. Kalau Rasulullah tidak membunuh Ubay yang mengatakan akan membunuh Rasulullah SAW. Ini satu-satunya. Karena memang luar biasa Islam ini. Jihad yang merupakan perang yang dilihat oleh orang-orang, tujuan Islam bukan untuk membunuh orang, bukan. Tapi tujuan Islam adalah di dalam jihad ini untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kalimat la ilaha illallah ini sudah ditinggikan, maka tidak perlu lagi peperangan. Bukan tujuannya membunuh orang. Apa maksudnya kalimat la ilaha illallah sudah ditinggikan? Dengan dua hal. Mereka masuk Islam sehingga meninggalkan seluruh yang diibadahi selain Allah, maka la ilaha illallah tinggi pada saat itu. Yang kedua, mereka tidak masuk Islam, tetap berada pada keyakinan mereka, baik itu Nasrani, Yahudi, atau mungkin animisme, dinamisme, majusi, musyrik, dan seterusnya. Silakan. Tapi mereka harus tunduk di bawah la ilaha illallah. Mereka tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Di sini juga terlihat kalimat la ilaha illallah tinggi seperti itu. Jadi tujuan Islam itu bukan untuk berperang, bukan untuk membunuh. Di dalam jihad, di dalam peperangan bukan untuk membunuh, tapi untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau tujuannya sudah tercapai, selesai. Karena kita bukan untuk membunuh orang. Lu Ustaz, dia gak masuk Islam, biarin, terserah dia. Memang Allah yang mengatakan seperti itu. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Kata Allah dalam surat At-Taubah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sampai mereka memberikan jizyah, upeti, kalau mereka tidak mau masuk Islam tapi tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin dalam keadaan mereka itu tidak boleh menampakkan syiarnya. Jadi sebenarnya di dalam hukum ketatanegaraan Islam yang dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, maka tidak boleh syiar-syiar non-muslim tampak. Ini nggak boleh. Apalagi bermesraan dengan petinggi agama lain, cium kepala lagi. Iya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Allah berfirman di akhir surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah, engkau tidak akan dapati seorang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mereka mencintai, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Perhatikan di sini, berbeda antara seorang anak yang ibunya non-muslim. Ketika ia memeluk ibunya, mencium ibunya, semua orang paham motivasinya adalah motivasi tabiat, anak dengan ibu, anak dengan ayah, atau mungkin seorang laki-laki istrinya Nasraniyah,
istrinya Kristen misalnya, ini boleh. Zaman sekarang juga Ustaz, iya boleh. Atau istrinya Yahudi, masa nggak dicium istrinya kan gitu, iya. Masa dilihatin doang, gitu kan? Artinya ada motivasi yang memang tabiat. Tapi kalau sama-sama laki-laki, keluarga juga enggak, tiba-tiba bermesraan. Nah, ini ada pertanyaan, ada apa ya seperti ini? Maka ini pemandangan yang tidak pantas. Walaupun mungkin masih ada uzur A, B, C dan seterusnya, kalau kita ingin cari-cari kan, oh itu orang tua kasihan, jalannya aja susah jadi dibantu. Dan seorang muslim, apalagi itu simbol dari Islam, tidak boleh bermesraan dengan simbol dari non muslim. Iya. Kita tuh jangan terlihat lemah, kita tuh jangan terlihat menjilat kepada non muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi itulah kekeliruan. Dan kalau seandainya hanya seperti yang terlihat di layar, tidak sampai mengikuti ritual, tidak sampai pembaptisan dan seterusnya, semoga itu hanyalah kekeliruan, kesalahan, tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Hati-hati, jangan bergampang-gampangan memvonis kafir, memvonis musyrik dan seterusnya. Harus didudukan permasalahannya di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita juga harus menjaga lisan kita, tangan kita dari menulis atau mengomentari hal-hal yang kita tidak memiliki kapasitas tentang perkara tersebut. Baik. Maka satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah hanya Ubay bin Khalaf. Itu pun karena sudah ada saling mengancam. Baik. Kemudian kita akan melihat sisa-sisa dari perang Uhud ini, dari korban yang terbunuh dari kaum muslimin yang mereka ini disebut syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid pada perang Uhud. Di antara yang terbunuh adalah Sa'ad ibn Rabi'. Ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan ini, kaum musyrikin sudah pulang, artinya meninggalkan Uhud. Rasulullah berkata kepada Zaid ibn Thabit untuk mencari Sa'ad ibn Rabi'. Lihat dia, apakah masih hidup, terluka, atau apa yang terjadi dengannya. Wa aqri alaihi minni salam. Dan sampaikan salamku kepadanya, wahai Zaid, kalau engkau melihat Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' ini kita udah pernah ceritakan ya. Seorang dari penduduk Madinah, Ansar, yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman ibn Auf, yang dia pernah mengatakan, aku punya 2 istri, silakan lihat mana yang lebih cantik menurutmu, aku ceraikan, kalau sudah selesai masa iddahnya silakan nikahi dia. Wah, ini luar biasa ini pertemanan yang luar biasa. Coba ada di zaman sekarang, pasti paling banyak temannya. Kemudian Zaid bin Thabit pun mencoba berjalan di tengah-tengah para korban ini, hingga ia mendapati Sa'ad ibn Rabi' di penghujung nafasnya. Lalu kata Zaid, aku pun mengatakan kepada Sa'ad ibn Rabi' yang pada saat itu sudah dimutlah. Mutlah itu dimutilasi. Jadi orang-orang musyrikin, mereka membawa wanita-wanita pada saat perang ini. Ada Hindu bintu Utbah dan ada sahabat-sahabat perempuan lainnya. Maksudnya sahabatnya Hind yang pada saat itu mereka masih musyrik. Setiap kali mereka mendapati ada korban yang jatuh dari kaum muslimin, langsung mereka ngambil pedang, dicoret-coret mukanya menggunakan pedang. Bahkan nanti kita ceritakan hal yang sangat mengenaskan menimpa Hamzah radhiyallahu anhu. Kita ceritakan nanti. Ketika itu
Zaid bin Thabit melihat Sa'ad bin Rabi', lalu ia mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu. Lalu kata Sa'ad, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salam. Salam juga bagi Rasulullah. Lalu ketika itu kata Zaid bin Thabit, Rasulullah menanyakan kepadamu, bagaimana yang engkau rasakan saat ini, bagaimana kabarmu? Lalu kata Sa'ad bin Rabi', ya seperti yang kau lihat di penghujung nafas, ternyata telah tertancap di dalam di tubuhnya ini 70 bekas sayatan pedang. Semuanya itu di depan. Artinya beliau orang yang tidak berlari dari medan perang. Semuanya itu di depan. Allahu Akbar. Ada sayatan pedang, ada bekas tusukan panah, ada tombak. Ini luar biasa. Lalu di dalam kondisi seperti itu, Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Zaid, tolong sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, bahwasanya la uzra lakum indallah, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu sementara kalian masih hidup. Ini di penghujung nafasnya. Katakan kepada Ansar, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah nanti kalau kalian masih hidup sementara Rasulullah tertimpa sesuatu. Ini keimanan yang sangat luar biasa. Di akhir kehidupannya justru yang ia pikirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat mencoba mengidentifikasi jenazah-jenazah yang berguguran, dan di antara mereka ada yang masih sisa-sisa nafasnya. Di antara yang ditemukan adalah Al-Usairim. Al-Usairim ini nama aslinya Amr ibn Thabit Al-Ansari, salah seorang dari penduduk Madinah. Hanya dia telat masuk Islamnya. Kita sudah ceritakan bahwasanya sebelum sampai ke Madinah itu penduduk Madinah mayoritas sudah masuk Islam, kecuali beberapa saja. Abu Darda, seperti Amr ibn Thabit atau dikenal dengan Al-Usairim, dia belum masuk Islam, masih mempertimbangkan. Tapi mereka kaget, loh kok Usairim ini ikut tergeletak bersama korban-korban yang lain tapi masih hidup. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Al-Usairim, wahai Usairim, ente datang ke sini ahadabun ala qaumik, apakah untuk membela kaummu saja? Karena Ansar ikut berperang bersama Rasulullah, engkau pun ikut, penduduk Madinah ikut berperang, engkau pun ikut karena mereka penduduk Madinah. Kata Al-Usairim, enggak, aku datang karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka aku pun berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa min ahlil jannah, dia adalah salah seorang dari penduduk surga. Kata Abu Hurairah, di antara yang meriwayatkan kisah ini dari sahabat-sahabat yang lain, karena Abu Hurairah belum masuk Islam pada saat ini, karena dia nanti di tahun ke-7 baru datang ke Madinah, sementara ini tahun ke-3. Tapi dia mendapatkan cerita dari sahabat yang lain yang hadir, ada Anas bin Malik, Az-Zubair bin Al-Awwam, Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Kata Abu Hurairah, Al-Usairim ini wafat pada perang Uhud tersebut karena datang berperang untuk membela agama Allah dan Rasulnya, tapi dia belum pernah sholat sekalipun. Maka dialah orang yang masuk surga berdasarkan nas dari Rasulullah, tapi belum pernah sholat sekalipun. Ternyata dia tuh baru masuk Islam pas menuju ke Uhud. Pas menuju ke Uhud dia masuk Islam, membela kaum muslimin, membela agama Allah dan Rasulnya, terbunuh, mati syahid, masuk surga.
Simple. Dosa-dosa yang sudah berlalu dihapuskan oleh Allah. Ini luar biasa. Makanya Pak, jangan heran kalau misalnya para provokator dari kalangan teroris ketika mereka melakukan brainwash, ini luar biasa loh. Misalnya mereka bawakan kisah Usairim, dia sampai bisa-bisanya nggak sholat masuk surga hanya karena jihad. Kita katakan betul, pahala jihad seperti itu bahkan lebih. Tapi kalau jihadnya benar, kalau jihadnya bersama pemimpin kaum muslimin, bukan jihadnya bersama para pemimpin-pemimpin negara bawah tanah, bukan. Tapi jihadnya bersama pemerintah sah kaum muslimin. Iya. Dan ini memang harus kita bekali anak-anak muda kita. Kalau kita inginkan deradikalisasi adalah dengan mengajarkan jihad yang benar. Iya. Supaya mereka tidak tertipu oleh para provokator dari kalangan teroris. Na'udzubillah. Di antara yang terjadi ketika para sahabat mulai mengidentifikasi korban-korban yang berjatuhan ini, mereka menemukan seorang yang dijuluki Qazaman. Qazaman ini ketika perangnya masih berkecamuk, wah dia orang yang sangat gagah, hebat. Bahkan dia bisa membunuh 7-8 orang musyrik. Ini luar biasa. Ketika itu mereka pun mendatangi Qazaman. Lalu mereka bertanya, wahai Qazaman, engkau datang, Masya Allah, bersama kaum muslimin. Sebelumnya ditawarkan Islam, dia gak mau. Engkau datang bersama kaum muslimin, selamat, engkau mati syahid, engkau nanti mendapatkan surga. Tapi ternyata Qazaman mengatakan, enggak, aku datang ke sini hanya untuk membela penduduk Madinah, bukan untuk berjuang membela Rasulullah, bukan. Aku hanya datang karena kaumku Aus dan Khazraj berperang, aku pun ikut. Akhirnya kata Rasulullah SAW, huwa min ahli nar, dia itu adalah penduduk neraka. Na'udzubillah. Ini sepertinya yang jadi ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana seorang ketika perang, tapi tidak disebutkan pada saat itu perang apa. Ada seorang yang sangat gagah, dia berperang, menebas orang-orang kafir. Lalu sebagian sahabat terfitnah dengan orang ini, lalu mengatakan hani'an lahu al-jannah. Wah, orang ini fix kayaknya dia masuk surga deh. Tapi Rasulullah mengatakan, la bal huwa min ahlin nar. Oh bukan, dia itu penduduk neraka. Akhirnya ada seorang sahabat pun mengatakan, la alzamanna, kok bisa? Aku akan mengikuti orang ini. Akhirnya dia mengikuti orang tersebut. Ternyata orang ini ketika dia berperang, ia terkena sayatan pedang dan dia tidak kuat menahan sakit dari luka tersebut. Dia pun mengambil pedangnya dan meletakkan pegangan pedangnya di tanah, lalu ujung mata pedangnya di perutnya, lalu ia pun ia pun melepaskan badannya hingga tertusuk pedang ini dan meninggal. Itu juga yang dilakukan oleh Qazaman. Ia pun mengatakan ketika orang-orang datang memberikan kabar gembira kepada Qazaman yang ikut didapati bersama korban dari kaum muslimin, mereka pun mengatakan, oh wahai Qazaman, bersyukur engkau meninggal di sini. Kata dia, kata siapa? Saya datang ke sini hanya untuk membela kaumku. Ketika dia sudah tidak kuat menahan rasa sakit, dia pun mengambil pedang dan membunuh dirinya sendiri. Perhatikan dua hal ini. Al-Usairim datang untuk berperang, terbunuh. Qazaman datang untuk berperang, terbunuh. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Hanya masalah niat. Hanya pada niat saja. Yang satu niatnya ikhlas karena Allah, yang satu niatnya karena hamiyah, karena fanatisme kelompok.
Ini subhanallah. Maka kita harus banyak-banyak mempelajari tentang niat. Juga di antara yang terbunuh seorang Yahudi dari Bani Tha'labah. Yang mana Yahudi ini ketika ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menuju ke Uhud, ia pun menyeru orang-orang Yahudi lalu mengatakan, "Ya ma'syara Yahud, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haqq." Wahai orang-orang Yahud, kalian sebenarnya sudah tahu bahwasanya kita itu wajib untuk menolong Nabi ini. Hanya kalian pura-pura nggak tahu. Kalian menutupi realita tersebut. Apa jawaban orang-orang Yahud? Wahai Mukhairiq, namanya Mukhairiq, hari ini hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu. Dan hari Sabtu kita libur. Hari Sabtu hari fokus ibadah kita. Kita nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kita nggak mungkin perang hari ini. Ya, nyari pembenaran. Orang tuh kalau udah malas ada aja pembenarannya. Jago bikin pembenaran. Akhirnya dia pun keluar sendirian. Tapi sebelum keluar, ia menulis wasiat untuk keluarganya, kalau aku terbunuh maka seluruh hartaku untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan terserah dia pada hartaku ini. Dan dia tidak koordinasi terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Dia terjun aja. Hingga akhirnya dia didapati di antara korban. Dia terbunuh untuk membela Allah dan Rasulnya. Lalu kata Rasulullah, khairu Yahud Mukhairiq. Mukhairiq adalah Yahudi terbaik. Ini luar biasa. Di antara yang terjadi ketika perang Uhud ini, ketika kaum muslimin mengumpulkan jenazah, yang mereka dapati jenazah Hamzah ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu sangat mengenaskan. Yang mana setelah berhasil Wahsy ibni Harb membunuh Hamzah, Hindu bintu Utbah, istri Abu Sufyan, datang dengan membawa pedangnya lalu memutilasi Hamzah sampai mengeluarkan hatinya. Setelah dikeluarkan, coba dikunyah mentah-mentah. Ketika ia ingin menelannya, ia nggak kuat. Ia pun membuangnya. Hamzah terbunuh. Lalu datang kakak dari Hamzah yang bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Datang Sofiyah. Lalu kata Rasulullah, "Dunakum ra'ah." Awas, halangi dia dari adiknya. Karena dia perempuan, kalau melihat adiknya seperti ini, nanti dia nggak akan kuat. Tapi kata Sofiyah ini wanita yang sangat kuat, anak dari Abdul Muttalib. Udah, tenang aja. Aku sudah tahu, aku dengar berita adikku dimutilasi dan aku sudah siap. Akhirnya diperlihatkan dan dia pun sangat sedih. Di sebagian riwayat, Sofiyah ini datang membawa 2 kain kafan untuk Hamzah. Ketika kaum muslimin ingin mengambil kain kafan dari Sofiyah tadi, 2 lembar untuk Hamzah, ketika ingin dipakaikan 1, ternyata kainnya nggak cukup panjang. Kalau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Dan kalau kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kainnya 2, berarti sebenarnya cukup untuk Hamzah. 1 bagian bawah, 1 bagian atas. Tapi mereka malu dengan sahabat-sahabat yang lain yang terbunuh dan tidak ada kafannya. Itu sangat susah hari itu. Ini kita luar biasa nih, subhanallah. Hidup bahkan di lemari kita, pakaian dari 5 tahun yang lalu kita nggak pernah sentuh banyak.
Akhirnya diambil salah satu kafannya untuk Hamzah, selebihnya untuk yang lain, yang juga nggak cukup. Dan Rasulullah mengatakan, tutupi kepalanya, adapun kakinya tutupi dengan idkhir, daun atau pelepah korma. Sampai seperti itu coba. Subhanallah. Mereka pun menggali lubang. Ketika Rasulullah SAW menggali lubang ini, beliau mengatakan masukkan 2 atau 3 orang dalam satu lubang. Tapi sebelum dimasukkan, Rasulullah bertanya sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Bukhari, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Ketika ditunjukkan yang ini lebih banyak, maka Rasulullah mendahulukannya untuk masuk ke dalam liang lahat. Ini luar biasa. Begitu seterusnya. Kata Rasulullah SAW setelah menguburkan 70 sahabatnya ini, beliau mengatakan, ana syahidun ala haula, aku akan menjadi saksi bagi mereka ini semuanya di hari kiamat kelak. Innahu ma min jarihin yujrahu fi sabilillah, dalam riwayat lain kalimin yuklamu fi sabilillah, illa wallahu yab'atsuhu yaumal qiyamah, melainkan Allah akan membangkitkannya hari kiamat kelak. Darah yang terlihat masih seger, tapi aromanya aroma lebih wangi dari kasturi. Makanya orang yang mati syahid, dia tidak dimandikan, cukup dikafani. Dia juga tidak perlu disolati. Iya, tidak disolati. Kenapa? Karena sholat itu tujuannya untuk memberikan syafaat, dan mereka sudah Allah berikan balasan berupa surga. Akhirnya mereka pun dikuburkan semuanya, dan Rasulullah SAW pulang ke Madinah dengan penuh kesedihan. Ada yang ketika perang Uhud ini mereka berlari meninggalkan Rasulullah. Ketika Khalid bin Walid menguasai peperangan, mereka berlari. Ada yang terburu-buru mengambil ghanimah, padahal Rasulullah memerintahkan untuk tetap. Semuanya itu, kata Allah, mereka berhasil ditipu oleh syaitan. Artinya mereka mengikuti bisikan syaitan. Tapi Allah sudah maafkan. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum asyaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Orang-orang yang berpaling di antara kalian pada perang Uhud, tidaklah mereka melakukan hal tersebut melainkan dikarenakan tipu daya syaitan, dan Allah sudah maafkan mereka. Maka mereka yang sudah terlanjur keliru, kita tidak boleh lagi membicarakan kejelekannya. Kenapa? Karena Allah sudah maafkan para sahabat-sahabat tersebut. Nah, selesai perang Uhud, banyak hal yang masih bisa diceritakan, tapi kita nggak maju-maju nanti. Setelahnya kita akan lanjut dengan pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah, insyaallah ta'ala. Setelah selesai perang ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, diaminkan oleh para sahabatnya. Rasulullah memuji Allah dan meminta kebaikan untuk para sahabatnya, kebaikan dunia dan akhirat. Selesai dari perang Uhud, kembali ke Madinah. Tetap Rasulullah menjaga kewaspadaan bersama sahabatnya. Jangan sampai orang-orang Quraisy kembali datang dan menyerang tiba-tiba, karena mereka ternyata di perjalanan Abu Sufyan ketika hendak pulang, ia bertemu dengan Umar ibn Khattab. Abu Sufyan bertanya, wahai Umar, aqatalna Muhammadan? Apakah kami sudah berhasil membunuh Muhammad? Kata Umar, la, bal huwa yastami' ila qawlik. Enggak, sekarang dia lagi dengerin ucapanmu. Kata Abu Sufyan, la anta asdaqu minni min ibni Qami'ah wa abar. Wahai Umar, tahu enggak, engkau itu lebih jujur
menurutku daripada Ibnu Qamiyah. Ibnu Qamiyah tadi yang membunuh Mus'ab bin Umair menyangka bahwasanya dia sudah membunuh Rasulullah SAW. Wahai Umar, walaupun kita musuhan, tapi aku mengetahui engkau lebih jujur, engkau lebih benar. Ibnu Qamiyah pembohong. Ini Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Nanti setelahnya masuk Islam. Di antara terakhir kita tutup peristiwa yang terjadi, yang ini di antara pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ketika perang Uhud ini disebutkan dalam Sahih Muslim, juga ada di Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, yang mana Rasulullah SAW pada saat itu terkena kepalanya luka, giginya patah. Sambil memegang darah yang mengalir di kepalanya, Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik, "Kaifa yuflihu qaumun syajju ra'sa nabiyihim wa kasaru raba'iyatah." Bagaimana mungkin mereka ini, yaitu orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa selamat mendapatkan hidayah sementara mereka melempari, mereka melukai kepala Nabi mereka dan mematahkan giginya. Di sini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus asa dari keimanan orang-orang tersebut. Di situ ada Abu Sufyan pemimpinnya, ada Khalid bin Walid, ada Wahsy bin Harb, ada Hind bin Utbah, sahabat-sahabat yang lain, Amr bin Al-As, masih banyak. Yang Rasulullah sudah mengatakan, kayaknya ini orang-orang udah deh, kayaknya udah nggak bakalan beriman. Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Imran menegur Rasulnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, urusan hidayah dan keselamatan seseorang itu bukan urusanmu. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan mereka hidayah, mereka bertobat dan Allah terima tobat mereka, atau sebagian dari mereka tetap kufur hingga meninggal dan Allah akan mengazab mereka. Dan demikian realitanya. Khalid bin Walid yang menjadi sebab kemenangan orang-orang musyrikin menjadi setelahnya pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan yang sebelumnya menjadi pemimpin pada perang Uhud, nanti dia akan menjadi seorang yang berdiri bersama Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekah, ketika perang Hunain, ketika perang Tabuk, dan perang-perang seterusnya. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Sehingga di sini kita lihat sunnatullah telah tetap dan tidak akan berubah. Maka di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, atau di dalam kita berdakwah, kita melihat orang tidak langsung menerima dakwah kita, jangan terburu-buru lisan kita mendoakan kejelekan. Jangan terlalu cepat dan prematur kita mengambil kesimpulan, kayaknya orang-orang ini gak bakalan. Jangan. Karena semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita kewajibannya hanya menyampaikan, adapun yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Ashabul yamin. Ashabul yamin, silakan kalau ada yang bertanya. Iya. Hukum memfilmkan sirah nabawiyah. Kalau seandainya bagaimana memvisualisasikan sirah nabawiyah tanpa menggambarkan tokoh-tokohnya mungkin. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada yang memerankan, ada aktornya, ada aktrisnya. Seperti sebagian orang membuat film Umar ibn Khattab. Ini nggak boleh. Di antara nggak bolehnya disebutkan para ulama, dan ini efek negatif. Contohnya misalnya, dulu kita masih tahun-tahun 2000-an,
ada film Nabi disiarkan. Ada Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Nabi Isa deh yang sampai disalib gitu kan. Sekarang kalau kita dengarkan Nabi Isa, bukankah orang itu yang langsung terbesit di dalam benak kita? Iya, orangnya gondrong, wajahnya. Sampai dulu ada temen, dia orang Belanda asli, masuk Islam, datang ke Depok waktu itu. Pas ngeliat, ini Nabi Isa nih. Karena tampangnya seperti yang ditokohkan, yang menjadi figur Nabi Isa di dalam film tersebut. Gak boleh menggambarkan sahabat atau para nabi, ini gak boleh. Demikian para ulama. Kenapa? Banyak hal. Karena kalau dia ingin benar-benar menggambarkan seperti seorang sahabat, pasti akan banyak improvisasi dalam sebuah film. Jadi namanya skenario. Mungkin dia bisa bawakan satu hadis yang di situ diceritakan tentang sahabat ini, apa saja yang ia lakukan. Tapi akan ada improvisasi. Artinya tambahan-tambahan yang itu banyak kedustaan. Yang disinilah kadang orang-orang Syiah, karena yang banyak memfilmkan itu orang-orang Syiah, mereka mencari celah untuk memberikan gambaran buruk kepada sebagian sahabat. Nah, maka untuk menutup pintu-pintu kejelekan seperti ini, para ulama melarang untuk memvisualisasikan para sahabat ini. Adapun kalau dia buat sebuah infografis tentang perang Uhud, hanya berupa suara, tapi di situ ada gambar gunung Uhud, kemudian bukit Rumah, lalu dia hanya menggambarkan secara umum titik-titik, misalnya ini jumlah para sahabat pemanah ada 200 di atas bukit pemanah, lalu ada 200 titik di situ, lalu bagaimana dan seterusnya, itu sah-sah saja. Ya. Dan itu ada di monumen perang Uhud, di museum perang Uhud di kota Madinah ada, diberikan visualisasi ringkas tentang bagaimana perang Uhud. Kalau mau digerakin jadi film namanya, iya, itu sah-sah saja kalau seperti itu. Tapi kalau menggambarkan tokohnya ini seterusnya, itu akan banyak kedustaan yang tidak bisa divalidasi dari dalil. Itu wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Di syuruk. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Oh iya, udah 15 menit. Cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, udah masuk waktu duha. Bisa anak muda yang berperang terus kata Nabi, kamu itu gimana? Kamu masuk surga. Itu kisahnya gimana sih? Anak muda berperang. Dia ingin masuk surga, tapi terus dia berperang, kamu terbunuh kata Rasul, kamu masuk surga. Itu tentang apa? Anda belum connect siapa sahabatnya, iya. Server masih mencari database-nya. Nanti Pak kalau kita ketemu, maksudnya kalau disebutkan nama anak mudanya, mungkin kita bisa deteksi lebih detail, ya. Karena kalau yang Rasulullah katakan seperti itu banyak. Man qata litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Talha ibn Ubaidillah ketika di perang Uhud ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah itu memakai ad-dir', baju perang itu 2 lapis.
2 lapis bukan tanggung-tanggung, karena beliau nggak punya ilmu kebal. Kalah sama yang bisa bahasa cacing sama ulat sama semut. Iya, dia nggak punya ilmu kebal Rasulullah, karena ilmu kebal itu bagian dari sihir, bukan bagian dari Quran. Intinya ketika Rasulullah memakai pakaian baju perang ini 2 lapis, itu kan susah gerak. Beliau ingin naik di atas sebuah batu yang besar. Beliau mau naik, ketahan sama bajunya. Lalu Talha ibn Ubaidillah memasang punggungnya untuk jadi anak tangga bagi Rasulullah. Ketika ia berhasil naik, maka Rasulullah mengatakan, "Aujaba Talha." Udah, Talha masuk surga. Atau mungkin hadis kalau selain dari jihad ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya pada kitab Tauhid. Orang ketika Rasulullah menceritakan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu berdiri Ukasyah bin Mihsan. Kata Ukasyah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku termasuk kepada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Rasulullah, ente bagian dari mereka, yaitu masuk surga. Artinya banyak ucapan Rasulullah seperti itu. Makanya kalau cuma dikatakan Rasulullah mengatakan seorang pemuda, langsung server mencari database yang sangat banyak. Iya. Ibaratnya Pak, keyword di dalam dunia searching semakin spesifik maka hasilnya lebih sedikit. Ya. Tapi kalau lafadznya umum, keywordnya umum, maka hasilnya pun banyak. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan kalau kita dapat yang dimaksud, kita jelaskan nanti insyaallah. Wallahu a'lam. Ini bisa kita sampaikan. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Nanti bahas kitab tauhid berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.